Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Neng Nurhasana dari kelas MN21D. Untuk pertemuan minggu ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen Islam. Di sini ada pendahuluan. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah madhah dan berdampak ketertinggalan ilmu umum. Akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi asumsi dan perilaku tersebut dengan pedoman pada syariat Islam, serta pada akhirnya dapat dijadikan dasar pembangunan akuntansi manajemen Islam. Prinsip yang dipakai adalah menjaga sesuatu yang baik yang ada sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang lebih baik dari prinsip yang sudah ada. Oleh karena itu, implementasi prinsip ini adalah yaitu menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional yang ada kemudian mencoba menemukan konsep yang lebih baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada akhirnya menemukan prinsip akuntansi manajemen Islam. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank syariah yang kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam yang sesuai prinsip Islam yang tepat. Secara otomatis mulai dari perencanaan sampai tahap pengembalian keputusan tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Di sini ada dasar-dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Islam merupakan agama rahmatul lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaannya, akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal, aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terpenting akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan, untuk itu pelapor akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan pihak eksternal. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia melainkan kelak di akhirat. Beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam antara lain adalah hutang. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu masyir, goror, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau goror, penipuan atau masyir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga atau nikmat khairunisa dan siti akhiriyah. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui seperti satu, pembelian barang haram. Pembelian barang haram dapat dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal, haramnya bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Kedua, biaya suap. Biaya suap atau riwah tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan memberi suap.
Yang ketiga ada infak, sodakoh dan wakaf, pengeluaran yang berkaitan dengan infak. Sodakoh dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Yang keempat, pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam karena bunga bank haram, hukumnya berhubungan mengandung unsur riba. Yang kelima, pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan etika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi, pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Di sini ada konsep biaya dalam Islam. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimisasi biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam, menitik beratkan tentang sumber pembiayaan khususnya dalam memproduksi barang dan jasa dalam Islam harus kotol atau jelas dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu biaya bisa berasal dari pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Islam tidak melarang hutang tetapi juga tidak menganjurkan. Dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau mensolatkan seseorang ketika meninggal dunia dengan alasan orang tersebut meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berutang itu menitik mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah atau keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaknya walinya mendiktenya dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki dan di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menulisnya untuk batasnya baik. Utang itu, kecil maupun besar, yang demikian lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.